Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali di kelas penulisan naskah drama. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti kelas hari ini? Nah, dalam membuat naskah drama, selain ide yang menarik, tokoh yang biasa, setting yang tidak mengada-ada, kira-kira hal apa lagi yang tak kalah penting sehingga membuat penonton ingin terus mengikuti cerita kita hingga akhir pertunjukan? Ya, unsur dramatik. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang unsur dramatik. Unsur dramatik dibutuhkan untuk melahirkan gerakan dramatik pada cerita yang kita buat atau pada pikiran penonton. Nah, apakah kalian pernah dengar dalam berbagai diskusi atau membaca pada berbagai review pertunjukan teater yang menyampaikan hal seperti ini? Wah, ceritanya datar, nggak ada surprise-nya sama sekali. Atau mungkin ada yang bilang, selama saya duduk di kursi penonton, dari awal hingga akhir, saya tidak melihat suspense apapun. Hal yang membuat saya bertahan hingga akhir, karena takut mengganggu penonton lain. Padahal saya menantikan hati saya ini berdebar-debar mengikuti adegan demi adegan. Suspense, surprise. Apa ya suspense dan surprise itu? Kalian sering mendengarnya kan? Jangan-jangan kalian tahu tapi tidak paham. Nah, surprise dan suspense ini termasuk dalam unsur dramatik. Dan masih ada dua lagi yang juga termasuk unsur dramatik, yaitu konflik dan curiosity. Jadi, ada 4 hal yang termasuk ke dalam unsur dramatik, yaitu konflik, suspense, curiosity, dan surprise. Kita mulai dari konflik. Seperti kita ketahui semua dan sering dibincangkan dalam jagat perteateran kita, bahwa hakikat drama adalah konflik. Jika sebuah cerita tanpa konflik, tentunya tidak menarik dan terasa hambar, seperti sayur tanpa garam. Nah, mari sekarang kita simak 2 contoh cerita berikut ini. Bapak berangkat bekerja pada jam 8 pagi. Beliau pergi ke kantor mengendarai sepeda motor. Bapak berada di kantor sampai jam 3 sore. Setelah itu beliau pulang. Sesampainya di rumah, Bapak memeriksa pekerjaan kantor sebentar, kemudian menyiram tanaman, kemudian beristirahat. Cerita ini sangat sederhana dan tidak memiliki konflik atau permasalahan. Bandingkan dengan cerita berikut ini. Bapak berangkat bekerja jam 8 pagi. Di tengah perjalanan, motornya menabrak ayam. Bapak kaget sehingga limbung dan terjatuh dari motor. Orang-orang berdatangan menolong Bapak. Tiba-tiba, pemilik ayam datang dan memarahi Bapak karena ayamnya yang ditabrak mati. Bapak mencoba membela diri, tapi orang tersebut tetap minta ganti rugi. Orang-orang ikut membantu menyelesaikan masalah. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Bapak harus mengganti rugi separuh harga ayam tersebut. Nah, dari cerita ini, kita bisa melihat konflik yang muncul. Bahkan memuat unsur pemaparan, konflik, hingga penyelesaian. Sebenarnya apa sih arti konflik itu dalam pemahaman naskah drama? Oke, konflik adalah permasalahan yang diciptakan untuk menghasilkan pertentangan dalam sebuah keadaan, sehingga menimbulkan dramatik yang menarik. Nah, konflik biasanya timbul jika seorang tokoh tidak dapat atau tidak berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Coba kalian mulai flashback, cermati sinopsis yang sudah kalian buat. Apakah sudah ada konfliknya? Kalau ada, seberapa tebal konfliknya?
Apakah rumit, biasa, atau sangat rumit? Konflik bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa meledak-ledak atau datar tapi tajam. Nah, konflik atau permasalahan selain berasal dari luar dari tokoh, bisa juga timbul dari dalam diri tokoh itu sendiri, atau disebut dengan konflik batin tokoh. Tidak ada konflik, tidak menarik. Terlalu banyak konflik juga menjemukan. Jadi, harus pas sesuai dengan porsinya. Dan ingat, sebetulnya kita penulis tidak membuat konflik, tapi tokohlah yang membuat konflik. Itu terjadi ketika tokoh-tokoh saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.